Ya sempat lah, ada yang dilepas-lepas lah koleksi. Koleksi apa? Ya kayak jersey bola. Jersey bola. Serius? Iya, ada. Ada banyak yang dilepas. Ya, untungnya jersey bola itu memang investasi juga. Hmm. Terus piring hitam juga sempat ada kok. Ada juga yang Ada. Untuk ya awal-awal lah, 3 bulan awal tuh. 3 bulan. Iya. Enaknya jadi apa namanya punya label sama lu jadi artis sendiri tuh. Nah, kalau punya label kita berarti udah terjun ke bisnisnya kan. Oke. Jadi ketika ya itu sebenarnya ini sih apa kayak apa ya kayak nggak semua juga berhasil kan. Jadi kayak kita juga ada pertaruhan juga kan. Pertaruhan itu maksudnya gini. Kayak aku menginvestasikan uangku untuk si artis tersebut, belum tentu juga artis itu jadi kan. Yeah. Ya, kalau nggak jadi ya kita rugi. Yeah. Tapi karena passion, suka, ya yakin juga, ya udah selama itu yakin ya udah dihajar terus aja. Nah itu yang beda ketika kalau kita jadi artis. Jadi artis kita hanya mikirin manggung, bikin lagu, terus bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah kalau ketika menjadi mempunyai sebuah label, kita benar-benar mikirin semua tuh. Gimana caranya artis kita juga tetap jalan. Gimana caranya label ini juga kan kita punya karyawan, punya staff yang harus digaji setiap bulan. Itu gimana caranya harus muter gitu. Makanya kita sekarang selain label kita juga bikin event juga. Kita bikin festival musik. Nanti rencana tanggal 21 Juni kita akan bikin music festival. Isinya ada artis-artisnya Semesta dan juga ada artis dari musisi yang lain juga. Kayak rencananya nama acaranya adalah Bergandeng Bersama Semesta. Oh. Okay. Bergandeng Bersama Semesta itu nanti ada Ryan, ada Weda, maaf juga ada Nastasia Ria, tapi artis yang lain juga ada. Nah, target Rian sendiri dengan Semesta apa? Apa goalnya nih yang pengen dicapai? Goalnya ya itu melahirkan musisi-musisi yang berkualitas lagi untuk industri ini. Terus mereka bisa melanjutkan semangat The Massive juga. Karena musisi itu tidak hanya harus mengerti tidak hanya bernyanyi sebenarnya kalau sekarang. Dia harus mengerti bagaimana isi kontraknya, bagaimana industrinya. Terus dari awal udah paham lu tuh dapat berapa sih royaltinya. Nah, itu gitu-gitu yang bisnisnya lah ya. Aku justru benar-benar sangat terbuka soal itu. Jadi kalau bisa dia juga pintar. Gitu. Aku pengen artis kita ini pintar, mengerti. Ngedukasi artisnya iya, juga gitu. Jadi ketika kerjasama tuh emang benar-benar kerjasama gitu. Nggak ada yang merasa dirugikan. Ketika nanti misalnya kita dipertanyakan, lu kok nggak ngapa-ngapain kita? Oke, kita tinggal kasih data. Nih, gue udah keluar segini nih. Jadi ntar akan ada seperti itu nantinya. Gitu. Nah ini kan jumlah angka kasus COVID kan juga udah makin turun. Ya. Kegiatan konser segala macam kan udah mulai berjalan juga ya. Nah gimana Rian membagi waktunya kan antara sibuk di Semesta, The Massive, sama mungkin ngatur waktu untuk keluarga juga gimana? Sebenarnya kalau keluarga sih mereka udah paham ya dari dulu, dari awal emang aku kan dari hidup di musik, bahkan dulu lebih parah lagi kan manggung dari ujung ke ujung, nggak pulang-pulang sebulan cuma pulang 3 hari. Jadi sebenarnya mereka justru sempat shock ketika pandemi aku nggak kemana-mana. Satu nggak dapat duit kan, nggak dapat duit di manggung. Yang kedua kok ya ada yang aneh kan waktu itu kan, tiba-tiba aku di rumah terus gitu kan. Tapi akhirnya sifat manusia itu kan harus bisa beradaptasi kan. Jadi ketika sedang begini ya kita harus caranya tetap survive. Akhirnya malah banyak dapat peluang yang lain justru kayak misalnya aku jadi punya label, terus kebetulan ada beberapa perusahaan juga yang lain yang digital sih,
ada TikTok House juga, ada manajemen YouTubers juga saya punya. Oh, oke. Yang di luar semesta ya, gitu ada. Jadi itu yang justru menyelamatkan. Ternyata digital itu kalau kita fokus ya sangat membantu dan selamat karena itu sih 2 tahun ini. Alhamdulillah. Malah jujur lumayan banget gitu dari digital ini, dari usaha yang fokus di digital. Artinya walaupun kemarin sebenarnya masih nggak aktif, tetap Ya, masih... tetap dan kan pekerjaan juga masih banyak di musik, maksudnya kayak kita bikin musik untuk jingle gitu-gitu ya, akhirnya anak-anak juga semuanya dapat juga kan pekerjaan, jadi nggak cuma aku doang. Jadi alhamdulillah tetap The Massive tetap ada lah gitu, survive. Tapi selama 2 tahun ini apa sih yang Rian rasakan pandemi ini? Pandemi itu awal 3 bulan sih, pertama itu Kerasa banget ya? shock banget. Maksudnya sebelum pandemi itu kan kebetulan kita udah ada jadwal manggung di berapa puluh kota gitu kan. Itu udah confirm semua. Ketika COVID langsung batal kan. Nah itu yang shock 3 bulan itu bener-bener kita bingung mau ngapain. Bingung bener-bener. Ini penghasilan dari mana? Untung ada, ya masih tabungan masih ada lah gitu. Tapi kalau misalnya terus-menerus kan juga habis lama-lama kan. Iya. Jadi akhirnya putar otak, ya, kita bikin virtual lah, bikin event digital virtual gitu-gitu, terus bikin konsep apa, terus kita bikin, aku juga di YouTube akhirnya lebih aktif. Tapi sekarang pas udah pandemi udah mulai ini turun lagi. Udah malas lagi bikin konten. Awal kayaknya rajin banget nge-vlog. Rajin. Nah sekarang seminggu sekali aja. Jadi sempat kolaborasi juga. ya itu sekarang udah jarang. Karena udah sibuk lagi. Dapat enaknya. Capek juga kan gitu-gitu kan. Akhirnya aku fokus di musik aja. Fokus sama musik sama ya ini di label. Terus kebetulan ada kalau yang lain-lain itu kebetulan memang aku apa ya, ada orang-orang yang memang menjalankan kan. Jadi CEO-nya itu udah aku percayakan ke mereka-mereka. Gitu. Tapi Rian sendiri pernah kena COVID? COVID yang Omicron ya? Omicron, udah ringan lah ya sebenarnya. Justru yang awal-awal malah enggak. Malah enggak? Yang awal sama Delta enggak ya? Enggak. Masuk udah yang ringan malah kena. Nah tapi waktu ide bikin label itu muncul waktu pandemi juga nggak? Pandemi ya, pas pandemi. Iya. Pandemi terus ya alhamdulillah kan ada rezeki sedikit lah ya untuk bisa membuat label ini. Terus ternyata juga menyenangkan ya, maksudnya kita bisa benar-benar melakukan apa yang kita suka kan. Ngatur timeline-nya, ngatur promonya, ada orang ngajuin budget, udah bikin budget lu. Jadi kita yang nentuin semua gitu, seru gitu. Jadi kayak ada mainan baru juga sih. Ada mainan kegiatan baru. Iya, tapi seru banget. Maksudnya apalagi kalau nanti ternyata ada artis kita gitu yang naik gitu kan, kita seneng. Puas lah pasti. Tapi waktu awal-awal pandemi sempat ngerasa panik nggak? Panik? Atau takut gitu? 3 bulan sih itu panik tuh, 3 bulan. Bener-bener, waduh, ini gimana nih, gini. Ya sempat lah, ada yang dilepas-lepas lah koleksi. Koleksi apa? Ya kayak jersey bola. Jersey bola, serius? Iya, ada. Ada banyak yang dilepas? Ya, untungnya jersey bola itu memang investasi juga. Terus piring hitam juga sempat ada kok. Ada juga yang ada dilepas? untuk ya awal-awal lah, 3 bulan awal tuh. 3 bulan? Iya. Ya kita kan harus jaga-jaga kan. Takutnya nanti lama gitu kan. Karena kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Iya, jadi aku juga paniknya gitu. Udah, gue jual-jualan dulu deh. Tapi yang memang bukan yang kesayangan banget ya. Kalau kesayangan nggak akan dijual. Oh, oke. Maksudnya yang kira-kira bisa didapat lagi lah kita gitu. Ntar kalau udah normal. Ya ntar beli lagi aja. Buyback, akhirnya banyak ini buyback. Oh, banyak buyback sekarang udah mulai. Gitar juga sama. Sempat ada yang aku lepas. Sekarang udah aku buyback lagi. Udah buyback lagi. Ya itulah maksudnya. Aku bilang ini gue jual tapi lu jangan jual lagi ya. Biasa gitu. Yang kemana-mana. Gitu jadi. Kapan sih momen nyanyi lagi di depan penonton? Sebenarnya sih setahun kemarin udah mulai sih. Udah mulai. Udah mulai. Jadi kayak
kita udah mulai main di acara-acara internal. Terus sempat ada beberapa kali main di music bar gitu-gitu udah ada. Tapi kan peraturannya kan kayak masih PPKM kan, jadi misalnya penontonnya nggak terlalu rame, jadi dibatasin gitu-gitu sih. Yang sekarang kan kemarin kita udah main di beberapa festival, itu udah penuh banget sih. Tapi emang syaratnya sudah booster. Booster di outdoor ya biasanya ya? Outdoor, nah kemarin sore main di outdoor, malamnya main di indoor. Itu juga sama, itu syarat udah booster, itu nggak usah pakai antigen dan lain. Apa yang Rian rasakan setelah sekarang udah mulai normal lagi, udah mulai interaksi sama penonton lagi? Terharu sih kemarin ngelihat penonton sebanyak itu ya, itu kayak akhirnya gitu ya Pak. Ya buat kita tuh konser musik tanpa penonton ya seperti sayur tanpa garam aja sih. Iya. Itu Karena hambar ya. Penonton tuh bisa ngasih. Karena penonton itu kan bener. Apalagi waktu mereka sing along lagu-lagu kita kan, itu capek hilang. Paling ntar pas abis nyampe rumah baru berasa capeknya. Baru pegel-pegel tuh. Tapi ketika di panggung ada suara mereka tuh gila sih. Itu ada kemarin aku sempat upload di Instagram juga penampilan yang di Masif. Acara apa yang pertama ada Alo Fest itu yang kemarin ada NCT dan lain-lain ya. Oh, Red Velvet itu, terus malamnya kita main di acaranya anak-anak UI. Jadi mereka memang punya acara tahunan, Music Gallery namanya. Itu biasanya bahkan ada artis internasional, tapi karena mungkin masih baru, maksudnya masih ada dalam kondisi seperti ini ya, jadi nggak ada artis internasional. Itu sebenarnya acaranya tertunda 2 tahun lalu harusnya, baru kejadian sekarang. Gitu. Nah, The Massive sendiri gimana? Ya, The Massive, alhamdulillah kemarin kita baru rilis album juga, album ke-7. Terus alhamdulillah juga nih, gila sih, semua festival musik kita main nih. Semua festival musik yang digelar? Ya, di yang sekarang sampai akhir tahun kita udah. Sampai akhir tahun jadwal udah penuh? Udah ada masuk. Oh. Bahkan ada beberapa job masuk dadakan dulu ada juga sekarang. Ada juga. Ya, kemarin nih tanggal 28, 29, 30 ada lagi masuk. Nah, kemarin harusnya tanggal 21 kemarin yang festival itu harusnya kita manggung 3 kali, kita nggak kuat. Itu jangan dipaksain dulu. Manggung 3 kali? Iya, kayak minum obat kan. Itu kayak di awal-awal ini ya? Awal-awal, makanya bilang, jangan, kita jangan dipaksain. Memang kita butuh uang ya, tapi jangan terlalu ngoyo juga gitu loh. Oke. Jangan sampai ntar malah pingsan atau sakit malah repot kan. Tapi itu festival juga udah mulai di luar kota ya? Sudah. Kemarin udah sempat ada festival di, kalau nggak salah di mana ya, di Samarinda atau apa ya, di Kalimantan pokoknya. Itu juga tiba-tiba nggak dapet izin nih waktu itu sih. Tapi sekarang mudah-mudahan bisa jalan lagi. Harusnya sih tahun ini juga harusnya diganti tahun ini. Tahun ini juga. Gitu. Selain manggung ada rencana apa lagi dengan The Massive? Kan album kemarin ada. Album ke-7 kita pengen sebenarnya ada tour. Ada tour yang khusus untuk album. Mungkin ya kita ada tawaran juga kan kita ada lagu bahasa Inggris. Oh, oke. Yang di album ini ada lagu bahasa Inggris untuk pertama kalinya kan. Judulnya Side by Side. Itu kayaknya pengennya kita juga bikinnya klipnya di luar. Nah, ini mau ada tawaran manggung di Amerika rencananya. Oh, kapan tuh? Di tahun ini juga. Tahun ini? Nah, ini kita lagi dibuka langsung ke Amerika ya? Iya, makanya kemarin juga habis ke sana juga kan, belum lama beberapa hari yang lalu. Baru nyampe juga, makanya kemarin. Oh, kemarin baru dari Amerika ya? Dari LA kemarin. Tapi seru. Bisnisnya apa aja sih selain digital? Sebenarnya bergeraknya semua di digital. Cuma digital? Iya, tapi bidangnya beda-beda. Ada yang entertainment, ada bisnis untuk UMKM, ada yang TikTok House, gitu. Ada yang e-sports juga, saya ada e-sports juga. Jadi pemusik, entrepreneur. Ya, begitulah. Banyak ya. Ya itu akibat pandemi sih sebenarnya. Pandemi. Itu hikmah dari pandemi. Justru mungkin pandemi itu buka. Ya, mungkin kalau nggak ada pandemi, ya? aku akan fokus di musik aja dan malah hanya di situ aja. Justru ketika aku pandemi, aku jadi kenal banyak orang yang di luar circle musik ya. Dan malah dapat kerjaan dari situ. Kayak misalnya karena dia pengusaha besar, sukses, kalau jadi ngundang The Massive itu kan. Mas, kalau mau ngundang gimana? Bisa. Jadi temenannya sama pengusaha-pengusaha. Jadi ketika mereka bikin acara ingatnya sama kita kan jadi.
Ya itu hikmah dari pandemi. Mungkin kalau misalnya nggak ada pandemi, aku nggak akan bergaul seperti itu. Mungkin aku akan fokus di musik, manggung-manggung, selesai manggung tidur, besok pagi pindah kota lagi, ya gitu aja terus. Nggak ada kepikiran tuh ngomongin bisnis, ngobrol sama kayak kemarin di LA juga ketemu sama beberapa orang-orang besar juga di sana. Wow. Ya udah ngobrol. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan itu simbiosis mutualisme ya. Benar-benar jadi The Massive juga jadi ke bawah. Jadi ke bawah. Ya kayak misalnya pergaulanku sama beberapa pengusaha akhirnya kita jadi kayak kemarin sempat manggung di Abbey Road kan di London. Kita rekaman di Abbey Road tahun 2019 itu juga kan akibat aku juga berteman dengan beberapa orang gitu. Akhirnya bisa support. Di pas pandemi ini lebih gila lagi malah. Jadi benar-benar jadi kenal sama ini, jadi sama orang-orang yang di atas jadi kenal semua. Itulah pentingnya networking ya. Betul. Itu penting banget. Oke Rian, sukses buat Semesta, Amin. buat The Massive juga, buat segala usahanya juga. Amin. Terima kasih. Terima kasih.